saya Galuh bertemu lagi di Doc Story, sebuah program podcast yang mengupas tentang profesi dokter. Colombians, saat ini penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian karena penyakit di Indonesia. Mungkin kita pernah mendengar ya istilah operasi bypass untuk menangani masalah jantung. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang tindakan medis yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini, yaitu prosedur Coronary Artery Bypass Grafting atau CABG. Prosedur CABG ini tuh adalah tindakan operasi jantung yang umum yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler untuk mengatasi masalah jantung koroner. Colombians mau tahu peran dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler dalam menjalankan tindakan ini. Dan sekarang di hadapan Galuh udah ada dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler yang berpraktik di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Selamat datang untuk Dr. Dodi Prabisma Pohan sebagai spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Halo dokter, apa kabarnya nih? Halo Galuh. Sehat ya? Sehat-sehat, baik. Oke, seneng banget ya karena dokter mau diajakin untuk ngobrol barengan sama Galuh di acara Doc Story hari ini. Nah, mungkin dokter untuk pertama-tama boleh nih ceritain sama para Colombians gimana sih perjalanan waktu pas dokter itu menjadi dokter spesialis bedah toraks saat ini. Mungkin kita bakalan throwback dulu sedikit ya waktu pas dokter lulus SMA. Nah, gimana tuh pengalamannya? Oh, ini mulai dari tamat SMA. Tamat SMA, benar-benar. Iya. Tamat SMA saya sih sebenarnya dulu maunya sih masuk ke ITB ya. ITB, oke. Iya. Cuma nggak lulus. Nggak lulus? Ya. Tapi itu apakah jurusannya kedokteran atau gimana dok? Kebetulan ITB nggak buka jurusan kedokteran, Oke, makanya saya pun ngulang lagi tahun depan. Jadinya saya bimbingan lagi di Bandung 1 tahun di Ganesha Operation waktu itu, satu-satunya Ganesha Operation yang ada di Indonesia saat itu. Selama setahun saya bimbingan, kemudian saya mau nyoba ITB lagi yang kedua. Oke, untuk tahun kedua nih ya dok ya? Iya, yang kedua. Cuma orang tua saya waktu itu, aduh di ITB gitu ya, saya bilang, siapa yang mau biayain gitu. Sementara orang tua kerjanya di Medan, ya udah jangan ambil ITB lah gitu kan, ambillah fakultas kedokteran di USU. Tahu mungkin masalah supaya dekat sama keluarga, masalah ekonomi juga seperti itu. Jadinya saya nyoba yang kedua di fakultas kedokteran USU. Alhamdulillah lulus di tahun 94 waktu itu. Kemudian saya kuliah di FK USU, tamat dalam waktu 6,5 tahun waktu itu. 94 saya tamatnya di 2001. Berarti kalau dokternya memang aslinya tinggalnya itu di Medan, orang tua di Medan, makanya mereka nggak ngizinin untuk kuliah di Bandung sana gitu. Iya. Oke, tapi akhirnya lulus jadi seorang dokter ya. Nah, terus gimana tuh dok pengalamannya mungkin waktu pas pertama-tama kali, mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang nggak bisa dilupakan nih sama dokter Dodi, apa tuh? Di waktu pendidikan mungkin waktu pas pendidikan, iya benar. Pendidikan kedokteran sih paling membantu persalinan, seperti itu. Membantu persalinan dulu di Rumah Sakit Pirngadi. Waktu itu disuruh oleh PPDS Opjin, chiefnya bahwa saya harus mengevaluasi HIS. HIS tau nggak ya? HIS tau dok. Itu kayak kontraksi kalau pas mau melahirkan spontan itu kontraksi dihitung per menitnya gitu-gitu. Disuruh ngitung. Saya nggak tahu nih apakah kelahiran pertama atau kelahiran keberapa gitu kan gitu. Setiap HIS itu si ibu ini ngasih nyubit saya aja terus. Oh kesakitan. Waduh dicubit terus gitu kan. Waduh segini ya jadi dokter ya harus saya dicubit-cubit gitu kan. Saya ya demi si bayi gitu kan, saya diem aja gitu ya. Yang repotnya adalah ketika HIS yang berikutnya gitu dia sambil ngomong-ngomong sama suaminya. Itu abang ya buatnya enak, sekarang ini kan gitu-gitu. Ya saya kan jadi bingung gitu, kalau nyerinya bisa lah saya tahankan. Tapi kalau mengenai perdebatan keluarga ini kok saya sampai harus terlibat juga gitu kan.
rasanya pun bingung, apa segininya ya dokter. Seperti itulah kalau yang pengalaman-pengalaman yang nggak terlupakan gitu ya. Nah itu kan berarti udah ngebantu orang melahirkan juga. Kenapa nih dokter nggak milih sebagai dokter obgyn aja gitu? Waduh, saya punya alasan memang kenapa saya tidak masuk obgyn, walaupun saya ditawarkan waktu itu. Ya kebetulan saya dekat, saya satu grup dengan anaknya petinggi obgyn, waktu itu saya ditawarin gitu ya. Ya temenin yuk masuk obgyn gitu kan. Saya bilang, waduh masuk obgyn ya enggak lah. Saya doyan tuh sama yang itu, jadi saya nggak boleh lihatnya setiap hari. Oke. Saya harus jarang-jarang melihatnya, karena di saat itu saya lihat ada beberapa ahli obgyn gitu ya. Kok nggak nikah-nikah gitu, apa dia bosen atau apa, saya menghindari itu. Makanya saya pun nggak lah masuk obgyn. Oke, jadi ternyata itu ya alasannya kenapa dokter itu nggak memilih jadi dokter spesialis obgyn. Iya. Nah, sekarang kita kalau ngomongin soal koas deh dok, ada nggak sih pengalaman menarik gitu mungkin cerita dari dokter Dodi sendiri? Iya, waktu itu sih, ini tidak berhubungan dengan medis sebetulnya. Jadi apa tuh dok? Dengan mistik. Oke, boleh. Boleh ya? Nah, boleh dong. Yang paling berat buat saya waktu koas itu adalah waktu shift jaga malam di bedah. Di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Oke. Kita itu dulu asrama dia. Asrama di Rumah Sakit Haji Adam Malik di belakang sana. Kemudian kita harus melewati jalan kecil. Yang menjadi beratnya adalah ketika dikatakan oleh teman saya bahwa dia pernah melihat orang tanpa kepala. Orang tanpa kepala lewat seperti itu. Itu di rumah sakit itu dok? Di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Jadi kan kita pertukaran shift itu di tengah malam. Saya lupa jam 11 kah atau jam 12. Oke. Itu. Sehingga kita dari asrama itu harus ke IGD. Itu yang paling berat buat saya waktu itu. Jadi setiap saya mau jaga tuh rasanya, aduh gimana gitu. Dan saya selalu ya sambil lihat-lihat ke belakang gitu, sambil lari-lari. Takut juga ya dok ya? Iya. Tapi dokter sendiri pernah ngeliat nggak itu apa yang dibilang sama temennya gitu? Saya nggak pernah, cuma saya takut-takutin waktu itu, entah kenapa saya pun bodoh sekali percaya hal-hal seperti itu. Oke, nah tapi terus gimana dok? Apakah ada lagi pengalaman mistis yang mungkin dokter alamin sendiri gitu deh? Bukan yang memang cuma denger dari temen aja nih gitu? Rasanya sih enggak. Enggak ya? Kayaknya hantunya lebih serem ngelihat saya ketika dia ngobrol-ngobrol sama sesama hantu gitu. Itu kok ada koas ketawa-ketawa gitu menceritain kita gitu kan, dia pun takut sendiri. Makanya dia jadi nggak jadi gangguin gitu ya dok ya? Padahal awalnya mau gangguin tuh ya. Jadi kita ceritain dulu. Mungkin tips bagi para Colombian tadi namanya ya. Iya Colombian. Sebelum Anda didatangin hantu, lebih bagus ceritain aja dia dulu. Buat dulu dia takut supaya kita nggak jadi digangguin ya dok ya? Karena hantu itu pun sebetulnya dia ngomong-ngomong kayak kita juga. Ngomong-ngomong kayak kita juga ya? Itu ada manusia serem kali gitu, pakai ini, itu, ini, pakai jaket katanya kan. Bagi mereka tuh serem. Bagi mereka serem ya? Oke, jadi supaya nggak jadi digangguin. Oke. Tips untuk Colombian ya. Oke, thank you ya dokter ya untuk tipsnya ya. Tapi kalau tadi kita udah ngebahas soal pengalaman dokter Dodi semasa koas ya. Sekarang Galuh penasaran juga, mungkin pengalaman menarik waktu pas dokter jadi dokter umum. Nah, ada apa aja nih? Oh, itu bukan menarik, tapi menyedihkan. Menyedihkan? Oke, emang semenyedihkan apa tuh dok? Jadi tuh saya dulu menyangka ya bahwa jadi dokter tuh gampang cari duit. Atau mungkin para orang tua juga menganggap bahwa wah anak saya ini dokter gitu ya. Diceritain, begitu saya keterima itu semua satu kampung saya pun seneng gitu ya? Sekolah di kedokteran. Ternyata sudah tamat, saya ngelamar kerja gitu ya. Mau ngelamar kerja di rumah sakit nggak bisa karena udah ditempatin oleh senior-senior gitu kan. Kemudian nggak tahu apakah jaringan saya yang kurang banyak, saya dapatnya di klinik-klinik kecil. Jadi waktu itu saya dinas ya namanya, kerja deh. Oke. Di daerah Percut TPI, tempat pelelangan ikan itu ada klinik punyanya bidan. Sambil di rumah juga itu 1 kali 24 jam itu dapat bayaran uang duduknya 25.000. 25.000. Itu tahun berapa tuh dok? Itu tahun 2001 waktu tamat. 2001. Ya. Oke. 25.000. Kemudian
kalau ada datang satu pasien, dapat Rp1.000. Dapat gitu. Rp1.000? Iya. Oke. Itulah pengalaman yang mungkin saat itu memang rezeki saya ya itu gitu. Rezeki saya ya itu mungkin dibandingkan sama teman-teman yang lain mungkin beda-beda ya, tapi itulah yang saya ingat begitu saya tamat sekolah. Oke. Nah, kalau sekarang nih kan dokter udah jadi dokter spesialis ya gitu. Nah, apa yang ngebuat dokter Dodi itu memutuskan untuk memilih spesialisasi BTKV? Saya pun jadi spesialis ini sebetulnya sih lebih banyak dari dukungan keluarga sebetulnya. Bukan keluarga saya, keluarga istri saya. Keluarga istri, oke. Ya keluarga juga lah ya kan. Iya, udah jadi keluarga dokter juga ya. Oke. Jadi kebetulan mertua saya itu termasuk senior yang mengembangkan pendidikan bedah di Medan ini. Jadi di saat sudah saya menikah begitu tamat koas tamat saya menikah. Seharusnya saya dulu disuruh menikah sewaktu koas. Cuma ngomong sama keluarga saya, nanti aja sekolah dokter umum gitu kan, mau dikasih makan apa anak orang gitu kan. Sesudah tamat itu sebetulnya ya makan apa juga gitu kan dengan gaji seperti itu. Iya benar. Jadi suatu pagi gitu ya, mertua saya ngomong gitu, sarapan. Ya ini kan udah menikah nih, terus mau ngapain? Ya inilah Pak, gitu kan mau dulu namanya PTT harus ke puskesmas ke daerah, harus menjalani program pegawai tidak tetap seperti itu. Oh ya mau PTT ya ke daerah kan? Karena info-infonya dari senior-senior kalau PTT itu di daerah sangat terpencil itu bisa banyak dapat duit, bisa beli mobil gitu ya, bisa beli rumah. Saya nggak tahu juga dari mana duitnya, nggak tahu lah. Dengan gaji seperti itu bisa dapat. Saya pun bilang gitu, saya Pak mau PTT dulu lah. Ya ngapain PTT gitu kan? Ya ngumpul-ngumpul duit lah, atau bisa beli rumah, beli apa. Jawaban mertua saya bilang, oh sampai tuwek lah kayak gitu katanya kan. Jadi gimana kalau sekolah aja gitu kan? Sekolah apa? Sekolah spesialis. Oh iyalah, cocok lah gitu kan. Saya terima tawaran spesialis. Mau masuk apa? Saya dulu bilang saya mau masuk urologi. Oke. Itu pertama kali ya dok? Iya, pengennya saya mau ke situ. masuk bedah urologi. Oke. Kemudian, oh ya mau bedah urologi di mana? Saya pun nggak tahu di mana. Oh yang bagus di Surabaya, kata mertua saya. Oke lah, saya belajar urologi. Saya beli bukunya, gitu-gitu kan, saya pelajarin. Kemudian di suatu beberapa minggu atau sebulan berikutnya, mertua saya bilang dia dapat info dari anaknya yang lagi sekolah bedah plastik di RSCM. Mungkin dia dapat info gitu kan bahwa dari dokter bedah umum sekarang udah bisa langsung sekolah BTKV yang dulunya adalah dia harus sekolah dulu bedah umum, setelah tamat 6 tahun sekolah lagi untuk BTKV gitu, nggak bisa langsung. Beliau dapat info dari anaknya karena langsung dari RSCM. Oh ya, ditawarkan ke saya, Dok, abang mau bilang, Dr. Frank namanya, abang mau bilang itu udah bisa dari dokter umum sekolah BTKV gitu kan. Apa itu BTKV gitu kan? Di zaman itu 2001. Doktorat kardiovaskular bedah jantung gitu kan. Bedah paru. Seingat saya, dulu saya nggak ngerti tuh paru jantung. Karena di zaman saya koas, itu misal saya koas di penyakit dalam, itu di diagnosa gagal dekom, dekom kanan, dekom kiri, habis itu MIMS, mitral insufficiency, stenosis, penanganan, obat-obatan banyak kali. Terus sampai mati pun itu juga dia, nggak ada operasi gitu.
apa nih penanganannya obat-obatan. Kemudian yang lebih saya ingatnya lagi adalah untuk obat tersebut pun karena nggak dapat di Askes, pernah juga kami ngutip-ngutip duit sesama koas untuk memberikan obat kepada pasien di saat itu. Itu salah satu yang saya ingat juga waktu itu, pasien gagal jantung. Nggak ada operasinya, saya bilang. Terus satu-satunya operasi BTKV yang terlibat saya waktu itu adalah waktu saya koas di anestesi. Waktu itu saya pilih operasi paru, operator Dr. Hari Sujatmiko. Saya ikut di situ sebagai koas anestesi. Saya lihat operasi paru, tuh bukan nih, yang mana parunya gitu kan? Oh nggak ada. Itulah saya ingat bahwa apa ini operasi gitu kan? Rupanya setelah saya ingat-ingat bahwa itu operasi namanya penyakitnya emphysema. Emphysema adalah kerusakan saking rusaknya paru-paru sampai nggak berbentuk paru lagi. Makanya saya tahu. Cuma itulah bekal saya mengetahui mengenai BTKV ini apa. Ternyata gimana ya? Setelah usut punya usut, mertua saya ini entah kenapa dari dulu dia yang ngotot mengembangkan bedah jantung di Medan ini gitu. Kalau nggak salah beliau juga yang menyuruh Hari Sujatmiko, kemudian mengirimkan Dr. Marsal. Teknologi belum begitu banyak, pendanaan pun belum begitu baik, makanya pun nggak banyak dia operasinya. Ataupun di saat saya koas itu nggak ada IMS, mati-mati gitu aja dia. Nah saya pun, coba aja dulu. Kan ujian seleksi urologi itu masih 6 bulan kemudian. Sementara ujiannya seleksi BTKV ini nanti bulan 12 gitu. Coba aja gitu kan. Ya saya pun mau bilang apa gitu kan. Betul juga. Kenapa nggak coba dulu ujian BTKV ini? Lagian pun kalau saya bantah-bantah, yang biayain sekolah juga mertua kan harus ikut lah gitu kan. Mana mungkin kita ini kayak gitu. Nah, jadi cuma dalam waktu sekitar 1 bulan saya persiapannya untuk sekolah itu. Kemudian ya udah disuruh coba aja. Dan ternyata mungkin karena orang pintar itu ya, cuma 1 bulan aja persiapan. 1 bulan aja. Gak tau, lulus pula. Lulus ya dok ya, oke. Gak tau apa karena soalnya pas yang saya baca atau memang apa. Ini memang lagi gampang atau memang dokter yang terlalu pintar nih ya gitu ya dok ya? Saya pun gak tahu, saya cuma persiapan sebulan saja waktu itu. Entah apa-apa yang saya baca, ternyata lulus waktu itu. Yang membanggakan bagi Colombians yang di Medan ini, waktu itu ada sekitar 28 orang yang ujian untuk setahun. Program pendidikan saya ini saya adalah masih belum well settle gitu ya. Dulu sekolahnya hanya bukan university base. Waktu itu cuma collegium base gitu ya. Jadi penerimaannya untuk setahun, 6 bulan, dekat 6 bulan untuk setahun. Yang tes itu sekitar 28. Yang diterima 7 waktu itu. 21 nggak lulus. Nggak lulus ya, banyak. Kan kalau dibagi 2 kan harusnya kan ya pasti payahnya terima 4 gitu. 8 ini 7 gitu. 7 itu ternyata 3 dari USU. 1 UI, 1 UGM, 1 UNPAD. Bagaimana? Medan ini termasuk termasuk yang pinter atau yang gimana? 7 dari seluruh Indonesia, 3 USU. 3 USU? Iya. Oke. 1 UI, 1 UNPAD, 1 UGM. Artinya bahwa USU ini pun sebetulnya tidak bisa dipandang sebelah mata di Indonesia. Karena ada 3 orang dari USU tadi ya dok ya? 3/7. Seperti itulah. Oke. Nah makanya ya udah, saya pun jalan hidupnya jadinya mengikuti pendidikan BTKV sampai tamat. Oke, nah tapi sekarang udah berapa lama nih dok jadi dokter spesialis BTKV? Saya sekolah di 2002, tamat di 2008. Oke, berarti udah lumayan lama juga nih ya, sampai sekarang ya? Iya, lama banget dong. Harus disuruh nambah lagi sama senior saya, Dr. Marsal namanya. Dia bilang,
Ketika saya pulang ke Medan, Bang, saya udah tamat nih Bang. Oh iya, udah tamat. Kau udah jago bedah jantung, ternyata. Iya, Bang, mana ada orang baru tamat langsung jago gitu kan. Terus dia bilang, mungkin karena senior tuh ya gampang aja ngomongnya. Oh, ya kalau belum jago, walaupun kau sama-sama kayak aku, belum bisa kau balik ke Medan. Saya nggak tahu, mungkin karena pemikirannya jauh ke depan untuk menyiapkan kaderisasi. Belum bisa kau balik ke Medan. Jadi maksudnya apa? Ya paling nggak overseas lah setahun. Ya kemana? Saya jadi suruh ke IJN waktu itu. Di Kuala Lumpur. Waduh, baru tamat begitulah. Waktu itu mertua udah meninggal, sponsor nggak ada, apapun nggak ada. Harusnya begitu tamat saya harusnya nyari duit gitu ya. Benar-benar. Seperti ahli-ahli bedah yang lain gitu kan gitu. Karena udah seret kali waktu itu. Cuma saya disuruh overseas lagi, sekolah lagi setahun. Waduh, saya lapor sama guru saya. Namanya Dr. Maijul waktu itu di Harapan Kita. Dok, saya nggak dikasih balik sama Dr. Marsal. Kenapa? Saya disuruh nambah lagi setahun khusus untuk jantung saja. Seperti itu. Terus mau sekolah di mana? Di IJN. Di IJN di Kuala Lumpur. Kamu perlunya apa? Operasi jantung biasa kah atau yang mutakhir? Canggih-canggih. Alah dong, di Medan mutakhir alatnya pun gitu-gitu konvensional. Yang pokoknya bisa operasi jantung. Oh ya, kalau gitu jangan di IJN. Karena nggak mungkin ada seorang dokter memberikan nyawa pasiennya ke orang yang nggak dikenal. Pasti Anda cuma observer saja. Observer saja paling banter asisten. Kamu kan perlunya jadi operator kan? Oh ya, iya dok. Ya udah, ikut saya saja 6 bulan nanti dianak sama dokter Diki Fahri katanya 6 bulan juga. Oh ya, boleh dok. Cuma dia non degree ternyata dia nggak ada degree-nya lah. Cuma ikut kegiatan operasi seperti itu dan itu merupakan Dr. Majul bilang ini bukan programnya Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, tidak termasuk program Harapan Kita. Ini cuma saya saja, ya kan? Jadi supaya clear dia bilang Anda nggak dapat gaji dari Harapan Kita, tapi setiap pasien saya swasta, kamu jadi asisten, honor kamu sepertiga saya. Lumayan, saya pernah jadi honor jadi asistennya, lumayan juga. Lumayan ya, Ya udah dong, yang penting saya bisa operasi. Dan itulah cikal bakalnya. Saya lah sebetulnya sekarang ada fellow namanya. Sebetulnya itu cikal bakalnya bahwa konsulen nanti menerima anak asisten-asisten lagi untuk dijadikan menjadi subspesialisasi seperti itu. Makanya diikuti sekarang. Tapi sekarang udah resmi, ada sertifikatnya. Di zaman saya yang pertama kali waktu itu di Indonesia, program tersebut baru diikutin sama Sugisman waktu itu. Dia sekarang ahli bedah jantung CABG tercepat di Indonesia. Seperti itu. Maka jadilah saya operasi dewasa sama Dr. Maizul Anwar, operasi jantung dewasa 6 bulan dengan Dr. Diki Fahri. Setelah tamat setahun, cepat-cepat lapor. Bang, saya sudah tamat bang. Sudah tamat. Oh ya, baguslah. Ceria mukanya. Senang tuh kan. Oh udah mengkerut aja nih. Oke. Ya udah kita operasi. Operasi jantung CABG pertama saya adalah Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Pertama kali ya dokter ya? Ya, dan itu usianya 70, ginjalnya cuma 1. Di sini. Mungkin para pasien masih ingat waktu itu. Bersama Dr. Marsal. Di Rumah Sakit Columbia dan alhamdulillah pasiennya selamat. Kemudian kalau nggak salah Dr. Marsal, karena ini ayahnya supir Dr. Marsal ini waktu itu. Sehat lah gitu. Seperti itu, alhamdulillah. Dan itu operasi CABG ya dok ya?
Ya. Nah, mungkin dokter boleh kasih tahu juga nih sama para Colombians itu CABG itu sebenarnya apa sih dok dan apa juga nih manfaatnya untuk para pasien? Oh iya. CABG itu coronary artery bypass grafting, itu bahasa Inggrisnya. Oke. Kemudian bahasa Indonesianya apa gitu kan? Ternyata bahasa Indonesianya sekarang adalah bedah pintas arteri koroner. Bedah pintas arteri koroner. Oke. Sekarang dok. Dulunya nggak ada bahasa Indonesianya. Kata dokter-dokter bedah jantung yang baru tamat ini katakan, mereka bilang ini udah bahasa Indonesia bang. Dia bilang ini bahasa Indonesia ini. Saya bisa klaim bahwa bedah pintas arteri koroner itu saya yang buat pertama kali. Oke. Bahasa Indonesianya. Untuk bahasa Indonesianya ya dok ya? Kenapa? Karena saya dapat tugas dari Dr. Maijul waktu itu untuk membuat leaflet, brosur, patient information di Rumah Sakit Jantung Harapan kita mengenai CABG dan katu. Saya bingung, kan harus bahasa Indonesia tuh, supaya pasien bisa ngerti bahasa Indonesia CABG apa gitu, bahasa Indonesianya gitu, supaya dipahami gitu ya? Iya, supaya dia paham. Rupanya nggak ada bahasa Indonesianya. Oke. Dan saya harus menciptakan bahasa Indonesianya, coronary artery bypass grafting. Jadinya bedah pintas arteri koroner, dan itu tidak saya tuliskan dalam waktu beberapa minggu. Kenapa nggak saya nggak serp dengan bedah pintas arteri koroner. Kenapa? Karena dia katanya BPAK. BPAK. Iya. Oke. Sementara kita di Medan gitu kan. Ada Mali, saya sering kali lihat rumah makan BPK, BPK. Ini tambahin A-nya ya dok ya? Aneh. Oke. Beberapa minggu saya nggak punya pilihan lain, makanya saya tuliskan tetap BPAK. BPAK. Ya, bedah pintas arteri koroner. Dan itu ternyata dipakai sampai sekarang menjadi literatur review di Indonesia. Oke. BPAK tersebut. Nah, jadi yang awalnya CABG. CABG. Cabbage kalau disingkatnya kalau diomongin ya. Cabbage. Seperti itu. Nah, itu merupakan operasi bedah pintas arteri koroner. Itu dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung koroner. Artinya ada sumbatan pembuluh darah di jantung, pembuluh darah di arteri koroner. Kalau ada sumbatan di arteri koroner, berarti darah itu nggak bisa lewat sampai ke ujung, sampai ke otot jantung. Jadi kalau darah yang membawa makanan itu nggak sampai ke otot jantung, jadinya otot jantungnya menjadi setengah mati. Kalau dibiarin, yang setengah mati jadi mati. Nah, yang setengah mati itu memberikan rasa nyeri pada pasien. Nah, itu yang harus dilakukan, namanya revaskularisasi. Nah, revaskularisasi yang pertama kali dilakukan adalah dengan obat-obatan. Itu dilakukan oleh dokter spesialis penyakit jantung. Dokter kardiologis atau dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Di Indonesia ada 2. Kemudian kalau tidak dengan obat-obatan, dengan intervensi yang di balon gitu kan, kadang kalau pernah dengar di baloning atau dipasang ring katanya, di stand gitu. Nah, kalau masih bisa di balon dan di stand akan dilakukan dengan cara seperti itu. Tapi kadang-kadang ada penyempitan yang lebih dari 3 penyempitan di 3 pembuluh darah, kemudian penyempitannya itu sudah terlalu keras, nggak bisa lagi di stand atau dipasang ring, dan itu dokter jantungnya menganjurkan bahwa ini harus dioperasi. Nama operasinya adalah CABG tadi, operasi bedah pintas arteri koroner. Ya, singkatnya itu adalah membuat supaya darah bisa sampai ke ujung setelah sumbatan, sehingga otot jantung yang tadi setengah mati menjadi nggak mati, menjadi normal kembali. Tapi nggak bisa normal seperti sebelum penyakit jantung koroner seperti itu. Oke. Nah, terus katanya Dokter Dodi juga punya pengalaman untuk melakukan CABG itu selama 13 jam ya dok? Ya. Nah, itu gimana tuh dok rasanya? Atau mungkin pengalamannya gimana? Mungkin kita bisa share sama Colombians. Iya, itu 11 jam itu sebetulnya sih complicated ya. Itu 11 jam? 13 jam? 13 jam. Itu complicated. Jadi pembuluh darah jantung pasien itu telah banyak yang kecil-kecil gitu kan.
sehingga sudah kita lakukan grafting tadi itu kan kalau operasi yang kecil-kecil kayak gitu jantungnya didiamkan gitu, terus nanti dibangunin lagi. Nah ketika sudah selesai itu dibangunin, ternyata otot jantungnya nggak gitu bagus kontraksinya, sehingga kita menunggu lagi pemberian obat-obatan, kemudian nggak mau juga membaik, kemudian kita terpaksa menambah graf lagi, ambil lagi dari kaki, tambahkan lagi, butuh waktu lagi. Kemudian kita lihat lagi masih kurang bagus, kemudian kita harus nambah graf lagi, diputuskan untuk nambah graf lagi karena obat-obatan manfaatnya nggak gitu baik, kita tambah graf lagi sehingga sampai 2 kali nambah graf. Itulah yang menyebabkan operasinya menjadi panjang sampai 13 jam. Seperti itulah pengalaman saya. Selama 13 jam di ruang operasi ya dok? Makan. Cuma minta teh manis hangat saja, manis sekali tapi diambil gitu, dimasukkan sedotan ke balik masker. Oke, nah sekarang kita kayaknya bakalan ngebahas soal pribadinya Dokter Dodi dulu ya. Nah, Galuh penasaran nih, kalau Dokter Dodi hobinya apa nih? Oh, hobi saya sih main sepak bola. Oke. Kemudian goes, main sepeda ya dok ya? Ya, goes tuh sepeda. Kemudian Camping? Oh suka camping juga dok ternyata? Iya. Oke. Murah ya. Kenapa dok? Murah. Oke, sekarang Galuh juga bakalan tanya gini, karena kita balik lagi ke dulu pengalaman dokter yang sebenarnya sekolahnya itu, kuliahnya itu pengennya di luar Medan gitu. Nah, kan terakhirnya kan dokter tuh memilih USU dan juga pendidikan dokter. Itu berarti kalau untuk pendidikan dokternya itu emang direkomendasi sama orang tua atau mungkin terakhirnya dokter kayak pengen udah kedokteran aja gitu? Orang tua berarti memang awalnya rekomendasi dari orang tua gitu ya. Saya tuh nggak bayangkan bahwa saya kuliah di kedokteran. Saya senangnya di teknik itu ngotak-ngatik. Mungkin jadinya pun saya ngotak-ngatik juga jadinya, karena nggak bisa ngotak-ngatik di mesin. Iya benar. Jadinya saya ngotak-ngatik di jantung orang. Tapi kayaknya tercapai juga lah ngotak-ngatik itu. Nggak harus kuliah di teknik. Kuliah di bidang jantung pun ngotak-ngatik juga. Ngotak-ngatik juga ya dok ya. Saya rasa lebih canggih ya, karena kalau ngotak-ngatik di mesin itu kan, kita kan ngotak-ngatiknya sambil mesinnya mati tuh. Mati, benar. Mungkin kita mempreteli sambil mesinnya hidup. Tapi di jantung, kita mempretelinya sambil mesinnya hidup, jantungnya hidup. Di situ hebat, di situ lebih hebatnya kedokteran, ya kan, dibandingkan ngotak-ngatik mesin yang mesinnya mati. Oke, berarti tadi memang awalnya nggak pengen untuk kedokteran ya, dan ternyata agak jauh juga dari hobi ya dok ya, karena hobinya juga sepak bola, camping dan lain-lain ya. Lah, banyak juga dokter. Banyak juga ya? Iya, yang hobinya bola juga. Malah diwajibkan sih. Diwajibkan? Untuk olahraga? Iya. Oke. Nah, terus juga Galuh bakal tanya nih, kalau misalnya dokter kan sekarang jadi dokter spesialis ya gitu, apakah untuk hobi sekarang masih tetap berjalan dengan lancar atau gimana? Hobi untuk beberapa bulan ini agak ditinggalkan karena kesibukan dan kemalasan juga. Kemalasan juga ada ya. Tapi ngomongin tapi banyak kesibukannya. Kesibukan, oke. Karena kayaknya Dokter Dodi ini sibuk ya, Columbians. Jadi kita bakalan tanyakin juga, gimana nih cara Dokter Dodi membagi waktu dengan keluarga? Sebetulnya bagi saya keluarga sih nomor 1. Tapi juga saya teringat bahwa dulu pernah istri saya ngomong, waktu itu kami sedang membeli peralatan bayi di jalan, saya ingat Jalan Tamrin dekatnya Rumah Sakit Pirngadi, peralatan bayi untuk mempersiapkan kelahiran anak saya yang ketiga. Di hari libur telepon saya berdering, rupanya ada emergency kasus waktu itu. Emergency kasus
Terus saya nggak angkat telepon. Terus istri saya kan dengar terus tuh. Terus saya angkat jadinya. Angkat abang. Oh rupanya ada yang memerlukan bantuan dokter. Bantuan kasus. Waktu saya bilang bahwa anak-anak dia bayi itu. Saya bilang, waduh saya ada lagi kegiatan nih sibuk gitu kan. Coba cari deh dokter yang lain seperti itu. Didengar istri saya, Bang coba bagaimana kalau itu anak abang? Dia bilang gitu. Jadinya susah, dokternya susah jadinya. Dia masing-masing kita mungkin keluarga nomor satu, tapi kadang di suatu saat kita harus menjadikan keluarga itu yang nomor sekian dibandingkan orang lain, yang anak siapa, orang tua siapa, istri siapa gitu. Kadang-kadang kita harus menomorsatukan itu, seperti itulah. Kok sampai situ ya? Pertanyaannya apa ya? Tadi pertanyaannya gimana cara dokter itu membagi waktu untuk seperti keluarga? Seperti itu, tetap diusahakan keluarga yang nomor satu, tapi pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah ya dok ya. Walaupun kalau ya pendidikan kedokteran membantu manusia, nanti ikutannya mungkin ekonomi pun lebih gampang, tapi tetap prioritasnya adalah pelayanan kesehatan yang utama. Nanti masalah ekonomi dia ngikut seperti itu, karena kalau kita pun keluarga terus, ya dari mana? Iya gitu benar. Kan? Seperti itu. Membagi waktunya. Oke, nah jadi itu dia tadi Colombians obrolan galuh barengan sama Dokter Dodi, dan tenang aja karena ini belum selesai, nanti kita masih bakal lanjut. Jadi untuk para Colombians jangan kemana-mana. Oke, Colombian, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Nah, jadi nih dok, Galuh nanti bakalan kasih satu pernyataan ya. Dokter Dodi boleh jawab apakah pernyataan dari Galuh itu mitos atau fakta. Oke, siap? Pakai alasan juga. Pakai alasan juga. Oke. Karena kebanyakan cewek-cewek pada butuh alasan ya dok ya? Iya. Oke, pertanyaan pertama. Bedah toraks hanya dilakukan pada pasien lanjut usia. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa tuh dok? Karena banyak kelainan paru, jantung, yang lainnya itu merupakan kelainan kongenital. Kongenital itu adalah kelainan yang dibawa lahir. Jadi sudah ada kelainannya suatu dalam rahim, kemudian setelah melahirkan itu si bayi memerlukan tindakan pembedahan jantung. Jadi nggak harus lanjut usia. Oke, berarti pasien-pasien saya itu memang jadinya usia. Nah itu bedanya. Saya mungkin kayak merasa merasa sedih juga. Karena pasien-pasien saya tuh nggak ada yang kayak Galuh umur berapa? 23. Nggak ada. Ada pasien saya cewek. Jadi kalau nggak 67 gitu ya, 6 bulan usianya, ke 7 bulan, ya nggak ada yang 28 kayak gini. Lain dengan kayak plastik gitu ya, wow usianya, wow. Anak-anak muda juga banyak ya dok ya? Kadang saya sedih juga sih, seperti itu Galuh. Oke, lanjut nih ya dok. Operasi jantung selalu memerlukan pemecahan tulang dada. Itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa? Karena tulang dada itu yang kena. Iya. Ya. Jadi nggak harus dari tulang tengah ini yang dibuka, dia bisa dari samping gitu, dari tulang rusuk dilebarkan, kita bisa mencapai apa yang kita butuhkan. Nggak harus dari tulang dada. Oke, mitos ya dok ya. Lanjut, pasien yang mengalami operasi jantung harus selalu istirahat total di tempat tidur untuk waktu yang lama. Mitos atau fakta? Mitos juga. Mitos juga? Oke, kenapa dok? Karena untuk recovery setelah stabil pasiennya, itu dia butuh mobilisasi secepatnya. Kalau di tempat tidur, mulai dari tempat tidur. Jadi dia mobilisasi, malah pasien-pasien pasca operasi jantung itu tetap kita minta tolong ke dokter namanya fisioterapi untuk membantu mobilisasi pasien. Pasien tidak boleh
diem saja di tempat tidur, walaupun dia masih di tempat tidur belum memungkinkan untuk berdiri. Kalau di luar negeri malah kita juga sudah mengadopsi bahwa walaupun masih di ICU itu pasien punya sofa yang reclining itu, yang kakinya gelondong, bisa dilurusin gitu ya. Di bioskop apa tuh Premier itu. Iya benar-benar. Iya benar. Iya VIP-nya ya dok ya. Mahal. Oh, oke. Bener dok mahal. Kata-kata orang kayak gitu. Seperti itu. Nah itu ada di ICU. Jadi mitos bahwa setelah operasi jantung harus berbaring di tempat tidur waktu yang lama salah besar. Oke. Nah lanjut ya dok ya. Pasien yang mengalami operasi jantung beresiko mengalami penurunan fungsi kognitif jangka panjang. Mitos atau fakta? Itu merupakan komplikasi. Komplikasi itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, yang sama sekali tidak kita harapkan. Memang salah satu komplikasi bedah jantung adalah cerebrovascular accident yang bisa mengakibatkan penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsinya bisa membaik, bisa menetap. Seperti itu. Jadi kalau merupakan komplikasi itu tidak pasti terjadi, bisa terjadi, dan itu dalam persentase yang sangat kecil. Dan itu memang dilaporkan di jurnal-jurnal. Memang salah satu komplikasi bedah jantung. Terakhir nih dok, apa nih harapan dokter terhadap dunia kedokteran terutama untuk spesialisasi bedah toraks kardiak vaskular di Indonesia? Ya satu lagi harapan saya ya berkaitan dengan program Kemenkes akhir-akhir ini bahwa mengenai pelayanan bedah jantung. Kenapa bedah jantung ini menjadi favorit? Mungkin karena penyakit yang nomor 1 di dunia. Mengenai pelayanan bedah jantung. Nah, kita harapkan bahwa pelayanan bedah jantung itu pelayanan yang complicated, kompleks. Jadi butuh tim, gitu. Alat-alatnya pun mahal, canggih. Dia tidak bisa dokter bedah itu bekerja sendirian berdua dengan dokter anestesinya, nggak bisa, bukan seperti itu. Dia memerlukan tim di saat operasi, sebelum operasi, sesudah operasi, kompleks. Dan untuk membangun itu rasanya membutuhkan peran dari pemerintah yang sangat besar untuk bisa melaksanakan pembedahan jantung ini di daerah-daerah Indonesia secara kontinu. Garis besarnya adalah secara kontinu. Kontinu, oke. Iya, karena saya tamat bekerja itu 2009, saya 13 tahun sudah menjadi ahli bedah jantung. Saya banyak lihat bahwa untuk bisa melakukan bedah jantung itu rasanya sih gampang lah, beli aja ini. Tapi setelah itu apa gitu? Nggak banyak daerah yang bisa melakukan kontinuitas. Dia cuma bisa, pernah operasi jantung. Atau ada operasi jantung? Ada. Berapa? Sekali sebulan. Rata-rata seperti itu. Nah, harapan saya kepada pemerintah ataupun pihak-pihak swasta yang mau membantu pelayanan bedah jantung itu mungkin tim pendukungnya itu juga harus diikutsertakan. Misalnya dokter anestesi. Dokter anestesinya tuh khusus ya, anestesi jantung beda. Perawatnya pun perawat khusus. Nanti yang membantu di ICU pun itu pun dokternya khusus. Kemudian perawatnya pun khusus. Nah itu memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Seperti itu. Jadi harapan saya kepada pemerintah dan pihak swasta bisa membuat tim dia bukan hanya untuk satu kali operasi tapi kontinuitas itu secara kontinu
Itulah harapan saya. Oke, terima kasih Dokter Dodi Galuh ucapin untuk waktunya, dan untuk Columbian sekian ya ngobrol inspiratif kita barengan sama Dokter Dodi. Semoga obrolan singkat kita ini tuh bukan hanya sekedar memberikan inspirasi, tapi juga wawasan tentang kesehatan dan tidak kalah pentingnya mengenal Dokter Dodi secara lebih dekat. Sekian dari saya Galuh undur diri. Sampai bertemu di episode Doc Story selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Rumah Sakit Columbia Asia. Salam sehat!